Dirga menatap wajah Queen yang masih ia anggap murni, tidak asing sebab sering ia fantasikan di setiap malam kesepiannya. Dirga menyingkirkan sejumput rambut yang menutupi sebagian wajah cantik gadis itu. Bibirnya, hidungnya, pipinya, semuanya sangat mirip dengan Queen. Bedanya gadis ini lebih gelap kulitnya dari warna asli kulit Queen yang bercahaya. Apa dia sedang berhalusinasi saat ini? Dirga menyapu pelan matanya, mencoba membuat netra bak kucing Persianya terang benderang. Seberapapun ia mengamati, wajah murni semakin jelas seperti Queen. Ya, benar Queen. Demi memastikannya, Dirga meraih ponsel yang masih ia simpan pada saku celananya. Saat meluruskan kakinya, ia mendapati pusakanya tertekan kepala gadis itu yang tidak sengaja membetulkan posisi. Sial, umpatnya. Pelan-pelan sekali, Dirga mengeluarkan ponselnya. Bahkan bibirnya dia gigit saking hati-hatinya, berharap gadis dalam pangkuannya tidak terbangun. Dirga membuka grup chat keluarga. Dia mengirim pesan pertanyaan sembarangan. Biasanya Dirga paling malas untuk nimbrung dengan grup chat tersebut, tapi kali ini ia perlu memastikan sesuatu. Foto murni, tolong kirimkan. Aku perlu memastikan sesuatu. Tak sampai 3 detik pesan pun terbalas. Sebuah foto yang menunjukkan bagaimana wajah cantik murni yang polos tanpa make up, namun selalu disembunyikan di balik kacamata tebal. Dirga menatap Queen lalu menatap foto murni, bahkan mensejajarkan ponselnya dengan wajah gadis itu. Dia memang murni, tapi kenapa mirip dengan Queenku? Gumamnya. Tanpa sadar lengkuan bibir Dirga terangkat. Seandainya saja aku bisa menatap Queen sedekat ini. Elusan lembut dia berikan pada gadis itu. Kembali Dirga meraih novel miliknya berdiat melanjutkan bacaan yang masih ingin dia selami. Entah kenapa ia masih betah berlama-lama memangku kepala ART kecilnya. Tak ada yang ia curigai selain daripada ini hanya perasaan seorang om terhadap gadis kecil. Itu saja, karena selain pada Queen, dia tidak pernah merasakan jatuh cinta. Cukup lama Dirga membaca sampai mendapatkan beberapa bab awal cerita. Hingga saat ngantuk menguasainya, Dirga pun mengadah kepala bersandar pada kepala sofa. Malam pun melarung mengiringi setiap embusan napas yang Dirga Miller dan Queen Kirana Rain keluarkan. Pukul 4.30, tak ada koko ayam membangunkan penghuni penthouse ini. Udara AC yang kian mendingin membuat gadis kecil itu menggigil. Sudah ada pengaturannya, saat jam 4:30 Queen pasti terbangun. Itu sudah menjadi kebiasaan baginya. Kristal yang mengajari anak-anak bangun pagi. Queen menggeliat dengan kedua tangan yang mengepal erat. Tidurnya nyenyak malam ini meski tiada belayan orang tua. Dalam ripuhnya yang beranjak dari alam bawah sadar, aroma maskulin seorang pria tercium begitu kuat. Queen mengernyit, berkedip untuk beberapa kali, berusaha membulatkan mata yang masih lekat agar lebih melek sempurna. Hal itu bersamaan dengan usapan jemari Dirga yang mencoba keluar dari ruang alam mimpinya. Sedikit pria itu memijit pelan dahinya. Posisi tidur yang menyandar pada sofa dan digelayuti seorang gadis membuat tubuh kekarnya terasa kaku karena jarang bergerak selama itu. Setelah saling membuka mata, Queen dan Dirga saling bertemu tatap. Rupanya tanpa sadar tangan Dirga lancang berada pada perut Queen, sementara tangan mungil gadis itu menyangkut pada dada bidang pria itu. Betapa indahnya pemandangan ini. Ternyata bukan ilusi semata saat keduanya terbangun dan wajah rupawan seseorang tertampil di hadapannya. Mungkin beginilah gambaran sepasang suami istri, mereka saling berbagi keindahan saat terbukanya sang netra di pagi hari. Tuan, sadar dari ruang ilusi, Queen berjingkrak bahkan terbangun dari posisinya. Dia menghunuskan tatapan tajam pada Dirga setelah duduk berhadapan. Tuan ngapain di sini? Pekik Queen mendelik. Ini rumahku. Jawaban enteng Dirga yang memang benar adanya. Jika tidak di sini, lalu di mana lagi? Meski harus bersuara parau, ia mengatakannya. Nona Russell mana? Mata Queen mengelilingi sekitar. Tidak ada penghuni lagi selain mereka berdua yang tidur dalam posisi ala pasangan romantis. Dia pergi semalam. Dirga meraih buku novelnya seraya berdiri dan membetulkan posisi pakaiannya. Jadi tuan muda yang mengelus kepalaku semalaman? Hah?
Queen ternganga lebar, ia masih terus memastikannya. Sungguh Queen tidak menyadarinya. Tidak perlu lebay begitu, aku hanya tidak ingin kau terlambat bangun karena tidak bisa tidur. Lupakan semalam, sekarang mandi, buat sarapan untukku, setelah itu kamu boleh ke sekolah. Lalu gimana dengan sentuhan Tuan? Apa Tuan gak merasa harus minta maaf padaku? Haruskah? Dirga mengernyit heran. Bukannya kamu menikmatinya? Lelaki itu mengayunkan kaki setelah mengatakan itu seolah tak peduli dengan ketidaksukaan Queen. Hais! Queen meninju beberapa kali ke udara seolah ingin dia layangkan pada punggung Gaga. Untung ganteng, kalau enggak gue laporin ke polisi. Kerutunya. Lambat-lambat Dirga mendengar racauan garis itu, ia kembali menoleh. Mandi murni? Atau jangan-jangan setelah aku elus kepalamu semalaman sekarang kamu juga mau aku mandiin? Enggak, sergah Queen pendek. Melihat ekspresi lucu gadis itu, Dirga tersenyum kecil. Langkahnya dia lanjut menuju kamar utama sembari menggeleng ringan. Dirga berlalu sementara Queen bergegas menaiki anak tangga. Ia juga perlu melakukan aktivitas mandi dan lain sebagainya sebelum nantinya ia turun kembali untuk membuat sarapan. Pukul 6.30, gorden yang menutupi seluruh kaca transparan di hunian mewah itu telah terbuka. Kini suasana ruangan demi ruangan penthouse milik Dirga berubah terang benderang. Dirga keluar dari kamar menenteng jas hitam di lengannya. Tangannya ripuh membentulkan posisi katan dasinya. Kemeja selimpit biru terang dipadukan dengan dasi biru gelap bermotif garis miring. Setitik sinar dari pantulan sepatu hitam mengkilap dan runcing miliknya menyilaukan. Ketampanan paripurna yang miliki secara hakiki. Di meja makan sana, Queen berdiri dengan seragam sekolah, gaya rambut kepang dua, dan sepatu usang kepunyaan murni. Dirga melirik sekilas gadis itu sebelum kemudian ia duduk pada kursi utama, meja makan panjang miliknya. Silakan Tuan, hari ini Murni cuma bisa kasih Tuan sarapan pagi dengan pancake original. Dirga melipat bibir, lumayanlah daripada tidak sama sekali, katanya. Queen merasa Dirga menyepelekan usahanya. Ia pergi ke belakang tubuh Dirga setelah menyuguhkan sarapan pagi. Kamu mau kemana? Pertanyaan Dirga membuat Queen menghentikan langkahnya seraya menoleh. Makan di dapur. Kemarin Gaga melakban mulutnya, kali ini Queen tak mau mengulang kesalahan. Rasal tidak ada jadi sekarang temani aku sarapan. Titah Dirga. Tidak perlu Tuan. Belum selesai penolakan Queen, Dirga sudah lebih dulu bangkit dan meraih piring milik Queen yang terdapat di meja dapur, memindahkannya pada meja makan. Makan di sini, ini perintah. Dirga duduk kembali. Queen menghela napas dalam, ternyata begini ya rasanya menjadi asisten. Selama ini dia selalu marah-marah pada semua asistennya jika tidak setuju dengan hasil kerjanya. Perlahan Queen duduk lalu memulai ritual sarapan pagi bersama sang tuan muda Gaga yang sangat tampan. Kamu punya uang saku? Di salah aktivitas makanannya Dirga melirik dan bertanya. Tidak Tuan, geleng Queen. Dia sendiri lupa dia perlu uang saku saat pergi ke sekolah. Selama ini Queen terbiasa hidup dengan kartu kredit eksklusif dari ayahnya tanpa meminta. Kamu pakai ini, beli apapun sesuai keinginan dan kebutuhanmu. Dirga menyodorkan satu kartu kredit pada gadis kecil itu.